Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li syanihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طهر قلوبنا وحسن فروجنا واغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين. أما بعد. Baik, hadirin rahimani rahimakumullah, kita masih di bab banyaknya jalan menuju kebaikan, dan sekarang kita masuk di hadis yang ke-11 ya. Hadirin rahimani rahimakumullah, wa an Abi Munzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Bentar hadirin. 17. Oh iya benar. Ke-17. 16. Sekarang berapa ibu-ibu? 19 kan? Kita masuk ke hadis ke-19. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa la yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Wa fi riwayatin lahu fala yaghrisul muslimu gharsan fayakula minhu insanun wala dabatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayatin lahu la yaghrisu muslimun gharsan wala yazra'u zar'an fayakula minhu insanun wala dabatun wala syai'un illa kanat lahu sadaqah. Baik, hadirin rahimani rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir dan juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam sebuah tanaman kecuali keadaannya apa yang dimakan darinya bagi dia dihitung oleh Allah sedekah. Dan apa yang dicuri dari tanaman itu maka dihitungkan oleh Allah baginya sedekah. Bahkan wala yarza'uhu, apabila tanaman itu dirusak oleh seseorang, dan tidaklah dirusaknya itu tanaman oleh seseorang kecuali keadaannya bagi dia dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka tidaklah seorang muslim menanam tanaman maka dimakan dari tanaman itu oleh manusia, wala dabatun atau oleh hewan, wala tairun atau oleh burung, illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah, kecuali keadaannya bagi seorang muslim yang menanam tanaman itu dihitungnya sedekah sampai hari kiamat. Dalam riwayat lain
La yaghrisu muslimun ghassan, tidaklah seorang muslim menanam sebuah tanaman, wala yazra'u zar'an, dan juga tidaklah dia menandur sebuah tanduran. Itu menanam sebuah tanaman yang lain, kemudian dimakan darinya oleh manusia dan juga oleh hewan atau oleh sesuatu. Illa kanat lahu shadaqatan, kecuali bagi dia dihitung sebuah sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahman rahimakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita tentang manfaat besar bertanam, bercocok tanam, tanaman di atas muka bumi. Kenapa? Karena pahalanya sangat besar sekali. Ya, pahalanya sangat besar sekali. Sehingga dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang kalian tahu besok hari kiamat, wa fi yadihi fasilah, dan di tangannya ada bibit tanaman, maka hendaklah dia menanamkan bibit tanaman itu. Padahal besok baru kiamat, berarti ini hari Kamis misal, besok hari Jumat kiamat. Di banyak kiamat itu hari Jumat. Maka jangan ragu dan bimbang untuk menanamkan tanaman atau fasilah, benih tanaman yang ada di tangan kita. Jangan ragu dan bimbang, langsung tanam aja. Ini penegasan besar dari Rasulullah SAW bahwa menanam tanaman itu adalah bagian dari sunnah Nabi. Dan Nabi juga suka menanam tanaman. Ya. Sehingga di sini pahalanya dihitung oleh Allah sedekah. Pahala tanaman yang dimakan oleh kita, mungkin ada tanaman yang tidak dimakan oleh kita, tidak bisa dimakan oleh kita, tapi dia bisa dimanfaatkan oleh makhluk Allah yang lain. Karena tanaman ini tidak berbuah misal, tapi daunnya bisa dimakan oleh ulat, dimakan oleh monyet, oleh hewan-hewan yang lain, ya, oleh burung. Maka semua yang dimanfaatkan dari tanaman yang kita tanam itu cuma Allah yang tahu. Bagian-bagian apa yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup, baik itu bisa jadikan tempat berteduh dan yang lainnya, itu dihitung sedekah oleh kita. Masya Allah. Kalau kita nanam 1 juta hektar misal, atau 1 juta pohon, berapa pahala yang kita dapatkan? Bayangkan ada orang yang nanam pohon di gurun pasir, Insya Allah, jadi gurun pasir itu jadi hutan. Kalau dia seorang muslim, luar biasa pahalanya. Kadang kita orang muslim itu malas tanam tanaman, hadirin, malas, maunya nebangin aja. Kita maunya nebangin pohon, merusak hutan. Merusak hutan itu dosa, kecuali dia mau mengembalikan kembali seperti biasa, seperti sedia kalanya, menanam ulang, insyaallah, ya, baru boleh. Tetapi merusak secara umum adalah tidak boleh. Maka di sini menunjukkan kepada kita tentang manfaat besar menanam, sehingga hadis ini dimasukkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala ke dalam bab banyaknya jalan menuju kebaikan. Sehingga menanam tanaman itu adalah bagian dari sunnah yaumiyah. Sunnah yang pahalanya mengalir setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari sepanjang masa. Itu namanya sunnah yaumiyah. Baik tanaman hias atau tanaman berbuah, tanaman keras. Kalau kita ada tanah, walaupun cuma sedikit di samping rumah kita, tanamin tanaman. Jangan ragu. Tanamin mangga. Kalau mangga ini tanamin ceri, ya, biar cerinya dimakan oleh kelelawar, burung. Kita nanam mangga, mangganya dimakan oleh kita, dimakan oleh kelelawar, dimakan oleh burung, dimakan oleh kelelawar habis. Kita suka jengkel kan? Jangan hadirin, jangan kita berpikir bahwa ini tidak dihitung sedekah oleh Allah. Walaupun jengkel kita, buah mangga kita atau buah-buahan kita dimakan oleh kelelawar,
tetap dihitung sedekah oleh Allah untuk kita. Dicuri oleh orang-orang buah mangga kita, tetap dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau pohonnya dirusak dalam artian mungkin ditebang sebagian dahannya, itu tetap dihitung sedekah oleh Allah untuk itu. Luar biasa sekali, ya. Luar biasa sekali. Jangan sia-siakan tanah kosong di samping rumah, tanamin pisang. Pisang kan daunnya dimakan ulat tuh sampai ngeluntung. Itu sedekah dari Allah untuk kita. Oleh Allah itu dihitung sedekah. Ya, oleh Allah dihitung sedekah. Daun pisang dimanfaatkan misal oleh kelelawar untuk bersarang, itu juga sedekah. Dimanfaatkan oleh tetangga, sedekah jelas. Dicuri oleh orang daun pisangnya, itu juga sedekah. Macam-macam. Pokoknya sedekah. Cuma Allah yang tahu. Tinggal kita mau menanamnya saja. Jangan jadi pemalas menanam tanaman. Ya, jangan jadi pemalas menanam tanaman. Punya kebun, ada tanah saya 1000 meter misalnya. Di sini di daerah Tangsel. Antum hadirin yang kaya. Jangan dibiarkan kosong. Tanamin yang lain. Ya, tanamin sebuah tanaman yang bermanfaat bagi makhluk Allah. Insya Allah itu akan jadi ya sedekah bagi kita semua, ya. Maka di sini kata ulama bahwa menanam tanaman itu di dalamnya ada kebaikan yang banyak dan juga ada kemaslahatan bagi agama dan juga kemaslahatan bagi dunia. Adapun kemaslahatan dunia adalah fima yahsulu fi min intaj. Yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh tanaman itu apa? Menghasilkan buah, menghasilkan oksigen, menghasilkan keteduhan, ya, keasrian, kebersihan udara. Udara kita di Tangsel ini paling buruk. Sehubungan kita rajin pada nanam tanaman, akhirnya udaranya tersaring oleh daun-daun pohon. Akhirnya udaranya seger, kayak gitu. Kemudian bermanfaat untuk negara secara umum, kata ulama. Itu manusia mengambil manfaat dari pohon itu. Hewan mengambil manfaat dari pohon itu. Bahkan mobil pun mengambil manfaat dari dari tanaman itu. Parkir di bawahnya dia nggak kepanasan. Benar tak? Banyak rebutan orang kalau ada pohon ingin parkir di bawah pohon biar nggak kepanasan mobil. Masya Allah, tiba-tiba ada orang parkir di bawah pohon yang kita tanam biar dia nggak kepanasan. Kemungkinan besar ini menjadi wasilah bagi kita di hari akhir, di hari mahsyar nanti, di padang mahsyar. Allah menaungi kita. Tiba-tiba ada yang naungi kita. Kenapa ditaungi aku? Oh, ternyata dulu kita punya tanaman yang dipakai oleh orang untuk berteduh. Manfaatnya banyak, tidak terhitung manfaatnya. Tidak terhitung. Makanya sangat rugi sekali orang yang suka gendulin hutan. Ya, tapi tidak menanam kembali pohon. Yang kedua ada yang selanjutnya manfaat dunia kata ulama, manfaat agama kata ulama, secara sudut pandang agama orang yang menanam tanaman itu tadi setiap yang dimanfaatkan dari pohon atau apapun tanaman yang dia tanam, baik itu tanaman sayuran atau tanaman bahan pokok, ya, dan yang lain-lain, atau tanaman hias, setiap yang dia tanam dimanfaatkan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepada dia apa? Hitungan sedekah. Fa innahu in akala minhu tayr, maka sungguh jika dimakan dari pohon itu oleh burung kecil, usfur, atau hamamah, atau oleh burung merpati, atau dajajah, atau oleh pohon. Saya pernah nanam apa namanya, kisah, yaitu timun di belakang rumah. Baru numbuh habis dimakan ayam. Udah menjalar, dipatuk sama si ayam, batang bawahnya putus, mati. Jengkelnya setengah mati. Walaupun jengkel tetap dihitung oleh Allah itu sedekah. Kita pagerin, ya, kita usir ayamnya, itu tetap dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalika walau habbatan wahidatan.
Dan selain itu, walaupun yang dimakan itu sebuah sebiji oleh burung pipit, sebiji aja padi kita dimakan misalnya, itu dihitung sedekah oleh Allah, udah sedekah. Tiba-tiba petani kaget di akhirat nanti petani. Loh, kenapa ini? Pahalaku banyak sekali, sedekah. Ternyata ribuan burung pipit ya makan buah padinya, buah gandumnya dan macam-macamnya. Seperti itu hadirin rahman dan rahimakumullah. Bahkan kata ulama, kalau dia menanam pohon tidak kepikiran akan pahala yang besar ini, nggak kepikiran, nggak tahu ada hadis yang memotivasi kita untuk tanam pohon dengan pahala yang besar ini, nggak tahu. Ya dia hobi saja tanam pohon, hobi. Walau furido, annal insana hina zara'a aw hina gharasa lam yakun bibalihi hadal amr, fa innahu idza kala min sadaqah. Seseorang menanam pohon karena hobi dan nggak tahu hadis ini sama sekali, bahwa ada hadis motivasi dari Nabi untuk menanam pohon, bahwa apapun yang dimanfaatkan dari pohon itu akan jadi sedekah. Dia nggak tahu itu, dia nanam pohon aja, tapi akhirnya pohonnya gede, pohonnya banyak buahnya, bahkan dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain, oleh manusia, oleh hewan. Tetap kata ulama dihitung bagi dia sedekah. Luar biasa, dihitung bagi dia sedekah. Ayo hadirin yang pohon hadirin ya, jangan takut ya. Wa ajabu min dzalik, dan lebih heran lagi dari itu, lebih mengherankan lagi hadirin, apa kata ulama? Law saraqa minhu sarih, kalau ada orang yang nyuri dari pohon kita, pohon mangga dicuri atau batangnya dicuri sekalian ya, kama law jaa syakhsun masalan nakhlin aw saraqa minhu tamaran, seperti ada orang yang datang ke kebun kurma atau kebun mangga kita, kebun anggur atau kebun jeruk kita, kemudian dia mencuri buah itu, buah pohonnya, maka tetap dihitungkan oleh Allah bagi si pemilik kebun, si pemilik pohon apa? Sedekah, pahala. Nah, masalahnya ketahuan sama si pemilik pohon, pencurinya jengkel, dia mencuri, orang yang sama pencurinya jengkel, dilaporkan ke polisi. Kan dilaporkan ke polisi, ditangkaplah oleh polisi si pencuri ini. Apakah gugur sedekah bagi si pemilik? Enggak. Walaupun si pencurinya ditahan, ya, di penjara, tetap setiap buah yang dicuri oleh si pencuri dari pohon yang telah dia tanam tetap dihitung sedekah. Walaupun pak petani atau kita menyemprot pohon dari worm, dari hama dari pohon kita, kan mati itu orang atau hama, tetap apapun yang dimakan oleh si hama itu dihitung oleh Allah sedekah bagi kita. Kan hama juga makhluk Allah. Tapi jangan sampai hadis ini jadikan dalil, Pak, itu padi Bapak habis, Pak. Pohon Bapak ini habis oleh hama, Pak. Disemprot. Janganlah, kan kata Nabi, kalau kita menanam pohon dan pohon itu dimanfaatkan oleh makhluk Allah, akan Allah itu bagi kita sedekah. Enggak boleh kayak gitu. Tetap harus kita jaga pohon ini, dipupuk, dijaga, disemprot pestisida ya, dan yang lainnya, atau antiseks, apa namanya? Apa sih bahasa itu? Insektisida itu tetap dihitung sedekah. Ya, jangan takut hadirin, nanam apa saja, sayur-sayuran dan yang lainnya itu dihitung sedekah. Coba, saya suka nanam sayuran, misal nanam pohon kacang panjang lubia. Kacang panjang itu penyakitnya apa? Kutu daun. Yang hitam itu kan, kalau sudah kena kutu daun atau jamur, daunnya jadi merengkel. Kalau sudah daunnya merengkel, wis jangan harap itu buahnya benar. Belilah kita insektisida atau ya racun yang lainnya, racun untuk ini disemprot misal sama saya. Besoknya itu yang si hama itu, yang hitam kecil-kecil itu runtuh semua, rontok semua. Akhirnya pohonnya jadi tumbuh bagus lagi. Nah itu tetap, kemarin dia habis nisep itu,
saripati dari pohon kacang panjang, itu pahala bagi saya. Kalau dihitung itu berapa biji itu makhluk Allah itu, berapa ekor? Ribuan ekor hitam kok, mungkin sampai jutaan kali. Ya kalau dihitung satu persatu. Nah itu saya dihitung oleh Allah 1.000.000 sedekah. Ini hadisnya sahih, mutlak, nggak ada takyidnya. Ya jangan takut hadirin. Maka maksudnya kata Imam Nawawi dengan menukil hadis ini, biar kita rajin mencari pahala. Mungkin kita masuk surga dari nanam pohon. Salat kita nggak menyebabkan kita masuk surga. Haji kita nggak menyebabkan kita masuk surga. Kebaikan-kebaikan yang lain tidak menyebabkan kita masuk surga. Tapi karena ada kita menanam pohon, kita masuk surga. Makanya hadis ini dimasukkan ke bab banyaknya jalan menuju kebaikan. Artinya banyaknya jalan menuju surga. Tapi hadirin rahimakumullah. Maka kata ulama, hadis ini menjadi dalalatun wadihatun ala hatin Nabi ala zar'i wa ala al-ghars. Hadis ini menjadikan dalil yang jelas, yang sharih, yang nampak tentang motivasi dari Rasulullah SAW untuk rajin menanam umatnya. Umatnya untuk rajin menanam. Jangan jadi manusia malas nanam pohon. Berarti kita bukan manusia, bukan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang cinta terhadap sunnah Nabi. Kalau kita cinta sunnah Nabi, rajin-rajinlah menanam pohon. Ustaz, tapi saya kalau nanam pohon suka mati. Kalau kata orang Ngalingping namanya tangan panas. Nggak ada itu. Tanam pohon aja. Mau mati mau matian, mau jadian. Matian itu kalau nanam pohon pasti mati. Kalau jadian ditabur aja sama tangannya, ya jadi itu pohon. Nggak ada kayak gitu. Tanam pohon. Ya, seperti itu hadirin rahimani wa rahmatullah. Jadi ini menunjukkan tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Maka apapun kebaikan yang kita lakukan, kata Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka tetap kami akan memberikan kepada dia pahala yang sangat agung, luar biasa. Kalau kita sholat capek, sholat sunnah, tetap harus rajin sholat sunnah. Ya, ibadah yang lain kelihatan. Tapi kalau nanam pohon nggak ada rukunnya. Kalau ibadah yang lain ada rukunnya nggak? Ada. Syarat dan rukun ada. Sholat syarat dan rukun, yang lainnya syarat dan rukun. Kalau nanam pohon, jebret dapat ditahan. Kemudian untuk unsur riyanya kayaknya minim sekali kalau nanam pohon, unsur riyanya. Tapi kalau ibadah yang lain, unsur riya dan sum'ahnya sangat besar sekali atau ujub. Ya kan nanam pohon nggak begitu ini. Ya biasalah orang juga nanam pohon. Orang kafir juga bisa nanam pohon. Orang nggak soleh juga bisa nanam pohon. Tapi kalau ibadah mahdoh tidak semuanya bisa. Seperti itu hadirin rahimani wa rahmatullah, tolong digaris bawah ini hadis. Jadi pedoman hidup kita. Rajin nanam pohon. Pulang dari sini ada lahan dikit di rumah, tanam pohon. Ya, Masya Allah. Saya hadirin rahimani wa rahmatullah. Hadis yang ke-20 dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala arada Banu Salimata yantaqilu qurbal masjid fa balagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahum innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Fa qalu na'am ya Rasulullah qad aradna dhalik. Fa qala Bani Salimata diyarakum tuktab atharukum. Diyarakum tuktab atharukum. Dalam riwayat lain, riwayat Muslim, inna bi kulli khutwatin darajah. Di sini hadirin rahmatullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan jalan ke masjid. Bahwa salah satu kebaikan yang sangat besar adalah hendaklah kaki kita selalu kita langkahkan menuju masjid. Kenapa? Karena tidaklah setiap langkah yang kita langkahkan menuju masjid. Dalam artian ngapain menuju masjid? Tiduran? Enggak. Salat berjamaah. Siapapun yang selalu melaksanakan salat berjamaah dari rumahnya, maka setiap langkah yang dia langkahkan maka akan dihapuskan oleh Allah baginya dosa. Dan Allah angkat bagi si muslim tadi setiap langkah tadi derajat di surga. Maka di sini ada sebuah
klan di Madinah namanya Bani Salimah. Di mana Ustaz Bani Salimah terletak pemukimannya? Kalau sekarang adalah di Masjid Qiblatain, itu Bani Salimah. Masjid Qiblatain itu Masjid Bani Salimah. Begitu juga Masjid Quba. Ya, masjidnya Mu'adz bin Jabal, imamnya Mu'adz bin Jabal. Nah, Bani Salimah ini ingin pindah ke dekat Masjid Nabawi. Ya, sekitar berapa kilo, 3 kilo dari Masjid Nabawi, agar lebih dekat lagi ke dekat Masjid Nabawi. Mereka ingin pindah biar dekat dengan masjid. Ya. Karena kalau dari Kuba, dari Qiblatain ke Masjid Nabawi jauh. 2 atau 3 kilometeran. Maka sampailah kepada Nabi niat mereka. Apakah Nabi menyetujui pindahnya mereka ke dekat Masjid Nabawi? Enggak. Nabi mengatakan, Bani Salimah diyarakum tuktab. Bani Salimah, tinggallah kalian tetap di rumah kalian, di tempat kalian sana, enggak boleh pindah ke Masjid Nabawi. Ke dekat Masjid Nabawi. Setiap langkah yang kalian langkahkan, kata Nabi, dituliskan oleh Allah pahala yang besar. Kalau 1 kilo atau 2 kilo dari rumah mereka ke Masjid Nabawi, berapa ribu langkah yang dilangkahkan oleh mereka. Dan berapa ribu ampunan yang Allah ampunkan untuk mereka, dan berapa ribu derajat yang Allah berikan untuk mereka. Maka di sini hadirin, berdasarkan hadis ini, para ulama yang rumahnya dekat dengan masjid, mereka jalannya tidak lurus ke masjid langsung, tapi mereka mau muter agar semakin langkahnya jauh. Nah, di sini ulama mengatakan bahwa sama saja orang yang naik kendaraan pun, cuma lebih sedikit pahalanya dibanding orang yang jalan kaki. Lebih sedikit pahalanya dibanding dengan orang yang jalan kaki. Yang jalan kaki lebih besar pahalanya. Bahkan hadirin rahimakumullah, di mana Rasulullah SAW bersabda, menjelaskan kepada kita tentang apabila seorang muslim ingin diampuni dosa-dosanya, jika dia melangkah ke masjid dalam rangka untuk melaksanakan salat berjamaah, bagaimana caranya? Maka dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang lain, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, syaratnya seperti ini. Man tawaddu'a fa asbaghal wudu'a. Barang siapa, ya, dia berwudu dari rumahnya. Wudunya dari mana? Dari rumah. Kemudian sudah kita lewati di hadis yang awal-awal. Kemudian dia menyempurnakan wudu, isbaghul wudu, sudah jelas kita jelaskan, itu sewudu dengan sempurna di rumah kita. Tsumma kharaja min baitihi ilal masjidi, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid. La yakhruju illa sholata, tidaklah keluar dari rumah kecuali untuk melaksanakan salat. Azan berkumandang, kita wudu di rumah, langsung pergi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Apa kata Nabi? Lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Tidaklah seseorang ini melangkah satu langkah kecuali Allah angkat baginya derajat di surga. Wa huttat anhu biha khati'ah, dan Allah hapuskan baginya dosa. Ya. Maka di sini hadirin, harus kita ketahui bahwa kita sholat di masjid berjamaah itu bukan kita sok suci, tetapi kita merasa bahwa diri kita banyak dosa. Kalau kita merasa banyak dosa, maka semakin harus rajin sholat berjamaah di masjid. Harus kita perbanyak langkah ke masjid. Karena setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah kita menuju masjid, itu ampunan bagi dosa-dosa kita. Maka kata ulama, manusia itu ada 3 keadaan, 3 golongan. Kita ini ada 3 keadaan. Ada manusia yang seumur hidupnya diisi hanya dengan ibadah saja kepada Allah, tidak ada maksiat. Ini bagus. Oh, ini udah nggak perlu diomongkan. Orang khawasul khawas. Berat kalau untuk kita ini. Berat untuk kita ini. Ini mah para nabi dan para rasul berbicaranya, untuk para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas selamat, tidak perlu diragukan lagi. Yang kedua, ini kita. Ada orang yang banyak dosa, ada orang yang suka berdosa. Ya, kita suka berdosa. Maka dia juga perbanyak ibadahnya.
rajin berdosa, rajin ibadahnya. Sehingga menyebabkan ibadahnya ini lebih banyak daripada dosanya. Ingat, ibadah kita lebih banyak dari dosa kita. Posisi orang ini tetap selamat. Kenapa? Karena ibadahnya lebih banyak dari dosanya. Terus kalau ibadahnya lebih banyak daripada dosanya atau kebaikannya lebih banyak dari dosanya, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayyiati." Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Artinya dosa kita akan dihapus oleh keburukan kita. Oleh kebaikan kita. Nah, selamat berarti orang ini. Nah, jangan sampai jadi orang ketiga. Banyak dosa, sedikit amal soleh. Udah celaka. Banyak dosa, sedikit amal soleh, tidak ketutup, rugi dia. Nah, itu hadirin rahimani wa rahmatullah, ya. Bahkan hadirin, salah satu fadilah jalannya kita ke masjid atau berjamaah di masjid apa? Kita bisa diampuni dosa kita oleh Allah dari waktu ke waktu. Salat maghrib sampai salat isya. Sampai salat isya maksiat lagi, subuh salat berjamaah di masjid, subuh diampuni dosa kita selama semalam tadi. Habis subuh maksiat lagi, salat duhur lagi berjamaah di masjid, diampuni lagi dosa yang dari subuh ke duhur. Habis duhur salat maksiat lagi, berjamaah lagi kita ke masjid, diampuni lagi oleh Allah dosa dari duhur ke asar, muter terus sampai hari kiamat. Maka saya pernah mendapati seorang yang tidak mau sholat di masjid, merajuk. Saya datangin ke rumahnya, ngobrol, "Bah, kenapa nggak mau sholat di masjid?" "Lah, ceng itu artinya apa ya? Tong, abang banyak dosa, rumasa, ya, merasa diri banyak dosa, nggak pantas untuk pergi ke masjid. Yang ke masjid itu orang-orang suci aja, kayak si Anu dan si Anu tuh suci, pergi ke masjid." Saya bilang gini, begini loh, Bah, kita tidak ada manusia suci dalam Islam, itu nggak ada. Tidak ada namanya manusia suci dari dosa dalam Islam, kecuali para nabi dan para rasul. Para sahabat saja tidak ada yang suci dari dosa. Orang yang pergi ke masjid itu bukan orang-orang suci. Justru dia pergi ke masjid itu karena merasa banyak dosa. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Al-maktubatu ilal maktubati mukaffiratun lima bainahun." Salat fardu ke salat fardu itu akan menghapus dosa kita di antara keduanya. Apalagi pelaksanaannya di masjid berjamaah. Setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid itu akan menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Bahkan, ya, banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan bahwa dosa kita akan dihapuskan gara-gara berjamaah ke masjid. Maka di sini menunjukkan bahwa orang yang berjamaah ke masjid itu bukan karena dia suci, tapi banyak dosa. Kalau kita merasa banyak dosa, ya banyak pergi ke masjid, berjamaah sholat di sana. Kalau sudah nggak punya dosa, ya ngapain hidup? Saya bilang gitu. Lebih baik langsung mati aja sekarang. Kenapa? Karena nanti kalau hidup sampai besok takutnya ada dosa lagi. Kalau saya udah merasa suci, saya suci, tidak memiliki dosa. Ada misal jaminannya bahwa Atori ini nggak punya dosa, bersih. Saya tidak akan mikir ini poligami atau ingin hidup 1000 tahun lagi. Enggak. Detik ini juga matikan saja. Kan enak kalau nggak punya dosa, dia mau ngapain lagi? Tinggal di alam kubur, tiduran, istirahat, ditemani amal soleh, dan saya akan berdoa kepada Allah, ya Allah segerakan hari kiamat ya Allah. Ya, padahal yang di atas bumi gak mau itu dengar doa itu.
Hakimis ya Allah segerakan hari kiamat. Kenapa? Biar cepat masuk surga. Akhirnya dia diam. Iya. Akhirnya alhamdulillah si Abah ini masuk. Kemudian sholat lagi ke masjid. Gak ada istilahnya orang suci, gak ada. Oh ini sok suci nih, sholat terus. Gak ada hadirin. Ente sok suci banget sih, sok alim banget sholat terus. Kita bilang apa? Bukan, justru saya sebaliknya. Saya sholat terus karena saya merasa banyak dosa. Karena saya merasa banyak dosa dan kesalahan, makanya saya jaga sholat saya. Karena ini adalah salah satu wasilah untuk dihapusnya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalimat sok suci dan sok alim itu adalah jargon iblis. Sehingga banyak orang yang tidak sholat gara-gara belum merasa suci. Serius, saya banyak menemukan orang kenapa gak sholat? Saya belum pantas untuk menghadap Allah. Karena saya belum bersih dari dosa. Wow, hebatnya iblis merangkai kata dari lidahnya. Serius, meracuni otaknya. Itu namanya takhtitus syaitoniyah at-tanfidhu al-insaniyah. Yang merangkai kata itu setan, yang mengucapkannya saya manusia dan mempraktekannya. Akhirnya si manusia tersesat oleh jargon iblis ini. Ini jargon iblis saya katakan. Kenapa? Fakta orang yang mengucapkan ini menyebabkan dia terhalang dari melaksanakan sholat karena merasa belum pantas. Apanya yang belum pantas? Mau ente rampok, mau ente koruptor, mau pezina, mau pemabuk, nggak ada urusan dengan sholat. Sholat, mau tukang dugem, kalau perlu sholatnya di sanalah, di tempat itu, di tempat kerjanya nggak benar, sah aja. Selagi itu tempat gak najis. Serius, gak ada larangan, ya. Semoga itu menjadi hidayah, jalan hidayah. Ada orang lagi nonton konser, ada fotonya tuh. Ibu-ibu lagi nonton konser, gelundang-gelundung, jelegar-jelegur, di tengah-tengah orang lagi goyang, dia sholat. Dibully sama netizen bodoh, ya. Jangan sok suci gitu. Ya enggak apa-apa, biarin saja dia sholat, bagus. Bagus sholat. Karena sholat itu bukan hak manusia. Kenapa saya bilang? Mau dia pezina, mau dia apapun, mau dia sebrengsek apapun, sholat. Karena sholat itu bukan hak kita. Hak Allah. Hak Allah itu dua. Tauhid dan sholat. Mau orang seburuk apapun, mau Fir'aunnya Fir'aun, tetap harus mentauhidkan Allah. Kalau dia mentauhidkan Allah, Allah ampuni dosanya. Hampir saja Fir'aun diampuni dosanya. Makanya tidak ada istilahnya koruptor rajin sholat, koruptor. Ya nggak apa-apa. Daripada koruptor gak sholat. Pezinah gak sholat, daripada pezinah gak sholat. Pemabuk gak sholat, daripada pemabuk gak sholat. Pemabuk gak sholat daripada gak sholat. Lebih baik pemabuk tapi sholat. Baiknya di mana? Baiknya sholatnya, bukan baiknya pemabuknya. Artinya dia masih sholat. Paham hadirin? Jadi bukan jadi mabuk jadi benar gara-gara sholat, enggak. Artinya dia masih sholat. Maksiat sih rajin, tapi sholat jalan terus, bagus. Bukan bagus maksiatnya, dia masih menjaga sholatnya. Insya Allah suatu saat nanti Allah akan mencabut dia dari kemaksiatan itu. Tapi kalau dia sudah koruptor gak sholat, pemabuk gak sholat, tukang maksiat gak sholat, nggak bisa diharapkan lagi. Wassalam. Udah tutup urusan. Seperti itu hadirin rahimani wa rahmatullah. Sehingga hadirin ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan jalan ke masjid, menyebabkan dia akan diampuni dosanya selama 11 hari yang akan datang. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana wudu'a, summa atal masjid." Ya. Summa atal al-jumu'ata, fastama wa ansata. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu salasati ayyam. Barang siapa yang wudu dari rumah, kemudian pergi ke masjid dalam rangka untuk melaksanakan salat Jumat. Mau dia perginya jalan kaki ataupun pakai motor, pakai sepeda, atau pakai kuda atau pakai keledai.
kemudian dia duduk di masjid untuk dan mendengarkan khutbah dengan penuh khusyuk dan tanpa main-main. Ingat, duduk di masjid, mau di pojokan mau di depan. Mendengarkan khutbah berbeda dengan mendengarkan kajian. Perhatikan hadirin. Syaratnya dalam mendengarkan khutbah kalau ingin dapat pahala diampuni 11 hari yang akan datang dosa kita, apa? Harus khusyuk mendengarkan, badan, tangan tidak main-main, tidak main HP, pas khotib khutbah balasin WA, atau baca Quran, atau baca sholawat, atau baca zikir, atau ngisi uang keropak. Tidak, itu tidak dia lakukan, haram, gak boleh. Ya, tidak boleh. Lagi khotib khutbah baca Quran gak boleh. Atau zikir gak boleh. Apa ibadahnya pada saat khotib khutbah? Dengerin khutbah. Dengerin. Kenapa saya bilang terlarang? Karena kata ulama, kata Rasulullah SAW, man qala li sahibi sah faqad lagha. Barang siapa lagi khotib sedang khutbah, ada orang berisik, kita katakan diam. Orang khotib lagi khutbah, diam, dengerin khotib. Itu kan amar ma'ruf nahi munkar. Enggak boleh amar ma'ruf nahi munkar jadi munkar itu pada saat khotib khutbah di antaranya. Kenapa akan menggugurkan seluruh pahala Jumat kita, enggak ada faedahnya Jumat kita. Ya, jadi kalau khotib sedang khutbah kita duduk khusyuk dengerin. Bahkan kata Imam Ahmad, salaman saja ucapin, ada orang assalamualaikum, waalaikumsalam, kita salaman, itu gugur pahala Jumatnya. Jadi tidak boleh kita menerima salaman orang salam, mau salam dengan pokoknya khusyuk. Dan kita jangan salaman, cuek aja. Nanti kalau khotib sudah beres baru silakan salaman. Kalau kita seperti itu akan diampuni dosa kita 11 hari. Jumat ke Jumat ditambah 3 hari. Ditambah 3 hari. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin sampai Senin yang akan datang diampuni dosa kita. Kita kemarin kan Jumat nih. Jumatnya sesuai sunnah Nabi yang ini. Di rumah wudu, pergi ke masjid, datang ke masjid khusyuk dengerin khatib khutbah. Tidak melarang orang yang ngobrol, diam saja. Maka akan diampuni dosa kita dari Jumat ini sampai Senin yang akan datang. Sampai Senin yang akan datang 11 hari. Luar biasa. Itu di Jumatan. Selain dari Jumat gak masalah. Selain dari Jumat gak ada masalah. Ada seorang kajian tapi tidak fokus, tidak khusyuk, ya, lagi sambil kajian sambil main HP atau sambil baca Quran atau sambil ya ngobrol, nggak ada masalah. Tetap diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa. Kalau kajian bebas. Tidak masalah. Tapi hadis yang selanjutnya hadirin. Hadis yang ke-21. Dari Abi Munzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Ada seorang laki-laki, tidak aku ketahui, ya. Itu seorang laki-laki yang paling jauh rumahnya dari masjid. Artinya aku tidak tahu lagi kecuali dia yang paling jauh rumahnya dari masjid. Dia yang paling jauh rumahnya dari masjid, kata Ubay bin Ka'ab. Wa kana la tuqti'u salatun fi, dan dia tidak pernah luput dari salat berjamaah. Rumahnya paling jauh dari Masjid Nabawi, tapi enggak pernah luput dari salat berjamaah. Hebat sekali ini sahabat. Mau dia musim panas, mau musim dingin, tetap dia salat berjamaah ke masjid. Ya. Jalan kaki. Faqila lahu, maka dikatakan kepada dia, aku pun berkata kepada dia, menasihatinya. Syekh misal. Pak, lastaraita himaran tarkabu fi dhulma'i aw fi ramdai. Coba antum beli motor bebek lah, atau beli sempadan hotel. Kalau di sini belilah kamu keledai untuk dibawa pergi ke masjid, bisa selamat di kegelapan malam atau di panasnya tanah di musim panas kalau pakai keledai. Kalau pakai keledai setidaknya nanti gak nginjak ular atau semisalnya. Gak terlalu capek juga. Kalau keledai itu sejenis motor bebek, ya, atau
selis lah, sepeda listrik atau motor listrik. Baik. Kenapa enggak bisa ngebut kalau keledai? Kalau mau berjingkrak-jingkrak ya kuda. Faqala, maka sahabat ini pun berkata, bukan karena aku enggak beli keledai. Ya, aku punya keledai di rumah, ada kuda, ya. Ada onta. Kalau kita bahasa kita, di rumahku juga banyak motor. Ada mobil Alphard juga ada, ya. Ada mobil mewah juga ada di rumah. Cuma aku jalan kaki dari rumah ini bukan kemana-mana, bukan kenapa-napa. Ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Aku tidak senang rumahku dekat dengan masjid. Bukan enggak senang aku. Dan aku tidak mau rumahku dekat dengan masjid. Sengaja aku tetap di rumahku yang jauh itu. Kenapa? Kata-kata beliau, inni uridu an yuktaba li mamsyaya ila masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Aku berharap setiap langkahku yang aku langkahkan dari rumahku ke masjid dan baliknya aku dari masjid ke rumahku, pepek itu jadi ampunan Allah untuk aku. Akhirnya Rasulullah SAW pun bersabda, qad jama'a Allahu dzalika kullahu. Allah telah memberikan pahala ampunan dan rahmat dan derajat bagi orang ini semuanya. Pas dia berangkat ke masjid, pas baliknya ke masjid. Kalau hadis yang tadi yang belakangan, berangkatnya saja, pulangnya mah enggak dihitung. Di sini hadis ini berangkat dan pulang sama akan menjadikan ampunan dan pengangkatan derajat bagi kita. Maka di sini hadirin kata ulama, hendaklah kita dikala berangkat ke masjid, ya, niatnya apa? Semoga langkah berangkatnya kita dan pulangnya kita itu jadikan pahala ampunan untuk kita. Jangan sampai kita berharap pas berangkatnya doang, enggak boleh. Berangkat dan pulang semoga Allah ngasih pahala yang sama, maka Allah akan catatkan bagi kita sama. Ya. Maka kata ulama, ya, dalilun ala anna kusratal khuta ila al-masajidi min turuqil khair. Ini menjadikan dalil bahwa banyaknya langkah ke masjid adalah bagian dari jalan-jalan kebaikan. Wa anal insana idza ihtasaba al-ajra ala Allah kataballahu lahul ajru, kataballahu lahul ajra hala maji'ihi ila al-masjidi wa hala ruju'ihi minhu. Kalau seseorang berharap Allah memberikan pahala kepada dia dikala dia berangkat dan dikala dia pulang dari masjid, berangkat ke masjid, pulang dari masjid, maka Allah catatkan pahalanya bagi dia sesuai yang diharapkan. Ingat tuh, kalau mau ke masjid, harapannya apa? Langkah kita ini pas berangkat, pas pulang dicatatkan oleh Allah pahala untuk kita. Kan kita kalau habis pulang dari masjid mungkin muter-muter. Saya pergi dulu ke pasar, pergi dulu ke sini, pergi dulu ke sana, tetap dihitung tuh. Pahala muter sampai ke rumah. Sampai ke rumah, pahala. Masya Allah. Kalau orang Kristen heran ini kayak gini. Masa nyium Hajar Aswad aja diampuni dosanya? Masa megang pergi ke sini aja ke Masjid Haram aja dimampuni dosanya, atau cuma begini saja diampuni dosa? Lah iya dong, Islam mudah untuk dapat ampunan Allah. Enggak perlu harus nyiksa Tuhan. Tuhan digebukin, kemudian dibunuh, kemudian disalib baru dapat ampunan. Repot kalau kayak gitu. Ya. Di Islam cuma ente melaksanakan kebaikan aja, mengut duri di jalan, diampuni oleh Allah dosanya. Enggak enak gimana jadi seorang muslim? Enak sekali. Hadirin, ya enak sekali. Tidak ribet, ya. Tidak ribet. Tinggal melakukan kebaikan, diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Nah, ini hal ini menjadikan motivasi untuk kita agar kita rajin pergi ke masjid berjamaah. Tapi hadirin sudah syuruk. Silakan, ada yang ditanyakan? Ya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Semua pikiran harus berhenti.
Kita baru datang tahiyatul masjid. Iya. Ya, terima kasih Pak, pertanyaan bagus sekali. Terima kasih, ini semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Nah, hadis yang menyatakan bahwa qala rajulun li sahibihi sah faqad lawa. Apabila seseorang berkata kepada temannya, diam, jangan ngobrol terus. Ini orang khatib lagi atau kita berkata kepada anak-anak yang berisik, anak-anak diam, jangan berisik. Ini khatib sedang khutbah. Karena kita merasa pantas untuk melakukan itu, kurang soleh kalau tidak beramar ma'ruf. Misal, tidak bisa, gugur pahala Jumat. Pokoknya biarin aja, orang berisik enggak, urusin diri sendiri saja. Pas khatib lagi khutbah, kecuali khatib minta tolong sama kita, Pak, tolong dong anak-anak tuh dirapihkan. Nah, ini kata ulama tidak masalah, kita langsung merapihkan anak-anak. Kenapa? Karena kita mewakili khatib. Dan khatib juga boleh sebenarnya pada saat dia khutbah, ada orang yang berisik misalnya anak-anak, dia bilang, dia putuskan dulu khutbahnya, anak-anak jangan berisik, anak-anak tolong dengerin khutbah. Boleh. Ya boleh. Nah, sekarang kasusnya gimana? Kan ini namanya mafhum khilaful aula. Pemahaman sebaliknya lebih dahsyat. Bilang ke orang di samping kita diam. Cuma diam saja, kalimat diam. Cuma gitu saja, gugur pahala Jumat. Terus bagaimana dengan atau ngisi keropak Jumat? Suka dorong, isi. Khatib lagi khutbah, itu juga menghapus pahala Jumat. Tolong DKM jangan ada istilah kayak gitu. Keropak masjid taruh di samping-samping, di mana-mana, dibawa masuk. Orang kalau mau sedekah pasti sedekah kok. Enggak mungkin enggak. Ya, itu fakta. Itu di Masjid At-Taqwa 3 itu dulu suka didorong-dorong tuh keropak. Akhirnya saya minta ke DKM untuk tidak lagi mengedarkan keropak pada saat khatib sedang khutbah. Alhamdulillah akhirnya nurut DKM, ditaruh di setiap pintu-pintu masjid. Saya tanya ke DKM setelah kejadian itu, apakah omset turun? Serius saya tanya, apakah omset turun, Pak? Oh, enggak, malah banyak. Ya karena orang kalau mau sedekah, sedekah aja. Gak harus nunggu didorong-dorong itu keropak. Didorong keropak, pas khotib khutbah hilang pahala. Sedekah kok menghilangkan? Iya, karena itu jadi mungkar. Karena ibadah pada saat Jumatan dan khotib sedang khutbah khusus hanya dengan mendengarkan dan fokus tangan, gak boleh ngapa-ngapain. Waman masal haswa faqad laqa. Mainin tikar saja begini, kan suka mainin tikar, gambar rumah, nganggur, itu juga hapuskan pahala Jumat. Makanya bagusnya khotib itu jangan panjang-panjang kalau khutbah. Ya, khutbah 40 menit. Ada yang sejam, orang jadi malas dengernya. Udah cukup paling banter 15 menit. 20 menit dengan khutbah kedua. 10 menit bagus. Semakin pendek khutbahnya, semakin faqih si khatibnya. Seperti itu. Ya. Baik, kita balik ke pertanyaan Bapak tadi. Kalau seseorang datang ke masjid, saya lagi sedang khutbah di Masjid LOK, kemudian Anda yang datang ke masjid, ke sini, ini kebetulan lagi kosong, langsung duduk, maka khatib sunnah mengatakan, Pak, berdiri, sholat dulu. Sholat sunnah dulu. Lah, harusnya kan, hadis ini kontradiktif. Hadis bilang jangan lago, tapi dalam hadis lain, Nabi berkata kepada Sulaik al-Ghatafani, radhiyallahu anhu, kum fasolli. Sulaik, berdiri dulu, sholat sunnah tahiyatul masjid. Berarti kelihatannya hadis itu kontradiktif, tidak kontradiktif sama sekali. Kenapa? Kata ulama, hadis yang tidak boleh melarang orang bercanda, ngobrol pada saat khatib khutbah itu tentang sunnahnya khatib sedang khutbah mutlak. Adapun hadis Sulaik al-Ghatafani adalah menunjukkan bahwa sholat tahiyatul masjid itu wajib, sehingga tidak gugur dikarenakan khatib sedang khutbah.
Satu. Itu alasan para ulama. Yang kedua ya, bahwa salat tahiyatul masjid itu tidak mengganggu, pengecualian tidak mengganggu kaitannya dengan khutbah bagi diri kita. Maka jalan tengahnya hadirin, apabila kita masuk ke dalam masjid dan khatib sedang khutbah mengikuti sunnah Nabi ini, maka kita langsung sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Tapi ingat, jalan tengahnya jangan dilama-lamakan. Jangan dilama-lamakan. Ya, misal begini, jangan dilama-lamakan begini. Kalau baca suratnya yang pendek banget, Inna ata'inal kautsar, dan itu dibaca cepat, Qul huwallahu ahad. Dan dikala baca zikirnya jangan lama-lama, jangan banyak-banyak. Cuma 1 kali aja, Subhana rabbiyal azim misal. Habis itu sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Kemudian sujud lagi Subhana rabbiyal a'la, kemudian duduk lagi di antara 2 sujud, rabbighfirli doa. Kemudian seperti itu, pendek. Cepat, dicepatkan tapi tapi cukup ninah. Habis itu kita salam, tujuannya dapat mendengar khatib khutbah. Jadi sunnah ilgha, sunnah mendengarkan khatib khutbah. Adapun salat tahiyatul masjid juga ini sunnah yang khusus. Itu para ulama, diantaranya adalah Syekh bin Baz mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa tahiyatul masjid itu wajib. Wajib, sehingga tidak gugur dengan apapun. Seperti itu Pak ya. Jadi ini tidak masalah kalau tahiyatul masjid kita langsung salat tahiyatul masjid, tapi jangan dilama-lamain, dicepetin. Yang penting tumakninahnya terjaga. Allah a'lam bishawab. Seperti itu. Tapi selain tahiyatul masjid mutlak enggak boleh. Mutlak enggak boleh. Bagi si makmum yang sedang mendengarkan khatib khutbah. Allah a'lam bishawab. Ada lagi silakan hadirin. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kita datangnya pas barang azan, untuk salat berikutnya sebaiknya begitu azan selesai atau dahulu salat? Iya. Baik. Nah, di sini sebenarnya di dalam fikih itu ada bab namanya bab tahiyatil masjidi. Bab khusus membahas tentang salat tahiyatul masjid. Pada saat kita datang ke masjid, ya, muadzin sedang adzan. Apa baiknya kita duduk atau berdiri? Baiknya kita berdiri. Karena tahiyatul masjid ini ada gugurnya. Ada gugurnya. Apa yang menggugurkan tahiyatul masjid? Kata ulama pertama duduk. Apabila seseorang datang ke masjid kemudian duduk, gugur tahiyatul masjid. Yang kedua ialah ngobrol. Berdiri tapi ngobrol. Dia datang ke masjid, ngobrol dengan temannya sambil berdiri. Lamanya seukuran salat 2 rakaat. Seukuran salat 2 rakaat. Itu juga gugur salat tahiyatul masjid. Maka kaitan dengan azan sedang dikumandangkan dan tidak lebih dari 2 rakaat itu azan cepat, ya. Kemudian dia juga nunggunya tidak sambil ngobrol. Maka bagi kita dikala kita masuk ke masjid azan sedang dikumandangkan, maka kita tetap berdiri. Baru setelah selesai azan kita kemudian salat tahiyatul masjid. Ya itu, ya, keterangan para ulama dan ini dibahas. Ada bab khusus di dalam kitab ya Bukhari dan juga di dalam kitab karangan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam kitab Umdatul Ahkam. Namanya bab tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Seperti itu. Jadi 2 syarat gugurnya tahiyatul masjid apa? Duduk di masjid, langsung datang ke masjid langsung duduk. Maka ini ulama mengatakan gugur tahiyatul masjidnya. Yang kedua adalah berdiri tapi ngobrol. Ngobrolnya lama seukuran 2 rakaat. Itu juga gugur tahiyatul masjid. Nah, jadi bagusnya kalau kita datang ke masjid pada saat muadzin sedang azan jangan duduk. Apalagi azannya misal pas hayya 'alas shalah, udah pendek lagi itu. Ya udah berdiri saja. Kemudian apa? Habis itu kita salat tahiyatul
masjid. Kalau lagi Jumat bagaimana? Ya, salat langsung enggak? Tetap mendengarkan muadzin sedang azan, baru kemudian habis itu kita salat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Silakan, ada lagi hadirin? Satu pertanyaan lagi. Monggo, Ibu. Nah, ini fikih hadirin. Ya, ini pertanyaan berkaitan dengan fikih yang penting. Apabila seseorang masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh atau sholat mana saja, sholat zuhur, ya, sholat asar, maghrib dan yang lainnya. Kan di sini ada dua ibadah yang penting. Sholat subuh aja. Ya, sholat subuh atau sholat zuhur atau sholat maghrib atau asar atau yang lainnya. Kan ada qobliyah. Apakah kita sholat tahiyatul masjid kemudian kita qobliyah? Apalagi dalam kasus mepet, misal kasus mepet. Ya, kita cara yang mepet waktunya. Ini cukup untuk 2 rakaat saja. Habis itu qomat. Habis itu qomat. Kalau kita tahiyatul masjid, hilanglah qobliyah. Kalau kita qobliyah, hilanglah tahiyatul masjid. Apa yang harus kita lakukan? Salat saja 2 rakaat. Salat qobliyah masjid. Qobliyah salat fardu, qobliyah zuhur, qobliyah subuh dan yang lainnya. Terus tahiyatul masjidnya hilang dong? Enggak. Kapanpun kita salat 2 rakaat untuk qobliyah, bahkan untuk salat fardu, salat fardu kita enggak sempat salat tahiyatul masjid, kemudian salat fardu didirikan, itu sudah gugur dan sudah tercukupi bagi kita salat tahiyatul masjid. Perhatikan ini. Jadi cukup saja salat 2 rakaat, apalagi salat subuh. Salat subuh cukup salat 2 rakaat di masjid, tidak perlu 4 rakaat. Cukup 2 rakaat. Maka 2 rakaat ini mencakup qobliyah subuh dan mencakup tahiyatul masjid. Karena sebagian ulama mengatakan tidak boleh ada salat setelah salat qobliyah subuh. Jadi setelah azan tidak boleh ada salat yang lain kecuali qobliyah subuh. Maka qobliyah subuh yang kita lakukan di masjid itu sudah mencakup tahiyatul masjid. Mutlak sudah. Nah, inilah yang disebutkan oleh para ulama namanya salat yang ibadah yang tertuju secara dzatiyahnya dengan ibadah yang tidak tertuju secara dzatiyahnya. Itu akan bergabung. Baik. Maka di dalam ibadah itu hadirin, ada namanya ibadah yang tertuju secara dzatiyahnya dan yang tidak tertuju secara dzatiyahnya. Maksudnya bagaimana? Begini saya deskripsikan. Qobliyah masjid itu adalah yang disebut ibadah yang tertuju secara dzatiyah. Kenapa? 1, tidak mungkin kita melaksanakan qobliyah subuh misal kecuali habis adzan subuh. Paham tak? Kecuali habis adzan subuh. Seseorang yang melaksanakan qobliyah subuh sebelum adzan subuh maka tidak sah. Ya, dan boleh dilaksanakan di mana saja karena pelaksanaannya terkhusus oleh waktu, yaitu setelah adzan subuh dan sebelum melaksanakan sholat subuh. Dan sholat tahiyatul masjid kapan saja boleh. Kapanpun kita masuk masjid, mau dia habis subuh atau habis asar, boleh sholat tahiyatul masjid. Maka tahiyatul masjid ini yang tidak tertuju secara dzatiyahnya. Adapun qobliyah subuh tertuju secara dzatiyahnya. Kata ulama qaidah ushul fiqh, idza istama'a salat ibadatun maqsudatun li dzatiha wa ibadatun ghairu maqsudatun li dzatiha fa inna ibadatan ghairu maqsudatin li dzatiha tandariju ila ibadatin ghairi maqsudatin li dzatiha au tata'adda ya bi ibadatin maqsudatin
lidzatiha. Apabila sebuah ibadah yang tidak tertuju saudara dzatiahnya dan tertuju saudara dzatiahnya berkumpul dalam satu pelaksanaan, maka yang tidak tertuju tadi menggelinding ke yang tertuju. Artinya kita cukup 2 rakaat langsung dapat 2 pahala sholat. Banyak kasus. Contoh, saya punya zakat mal, di mana kita wajib menunaikan zakat mal, dan juga kita wajib silaturahim ke keluarga. Apabila saya membayarkan zakat mal saya ke keluarga saya, ada keluarga miskin, om saya misal, saya bayarin zakat mal saya ke om saya, ini bayar zakat, tapi dengan niat juga silaturahim, maka ini bayar zakat ke om ini sudah mencakup bayar zakat, menunaikan zakat plus silaturahim. Karena silaturahim yang paling hebat apa? Transfer. Walaupun kita nggak datang sama dia, tapi kita rajin transfer, ya, rahim kita sangat terikat patri. Walaupun tidak pernah datang ke rumahnya, masya Allah, ponakan saya yang itu baik sekali, masih diikat, diomong-omong terus. Kenapa? Suka transfer terus. Nah ini boleh. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kalau ibadah tertuju secara dzatiahnya dan ibadah tertuju secara dzatiahnya, dua-duanya tertuju, tidak boleh digabung. Contoh, saya punya zakat mal dan saya bayarkan zakat mal saya ke istri saya. Niatnya untuk bayar zakat plus nafkah. Boleh? Nggak sah. Karena nafkah adalah ibadah tertentu lain, bayar zakat juga ibadah tertentu yang lain. Tidak boleh orang bayar zakat plus niat nafkah, sehingga seorang bapak tidak boleh bayar zakat ke anak, karena anak wajib dinafkahi, atau anak ke bapak, karena bapak wajib bapak dan ibu wajib dinafkahi. Bayar zakat ke orang lain, nafkah urusan lain. Sehingga kenapa tidak boleh bayar zakat ke orang tua atau ke anak? Karena ditakutkan dia bayar zakat plus nafkahin. Mana nafkah saya? Kata, itu kan tadi zakat tadi udah saya kasih sama kamu. Nah makanya tidak sah. Itu hadirin. Jadi kalau tertuju dengan tertuju tidak sah, tidak boleh digabung, harus pelaksanaannya masing-masing. Tapi kalau yang tertuju dan tidak tertuju boleh digabung. Itu ijma ulama, sepakat para ulama. Saya lihat di dalam mazhab Hambali ada kasus seperti ini, kaidah seperti ini. Dalam mazhab Syafi'i banyak. Dalam Irsyadul Ibad Imam Zainuddin Al-Malibari dibahas juga masalah ini. Ya. Bahas masalah ini. Banyak yang bahas, ustaz-ustaz bahas. Saya Ustaz Biranda juga dengar saya bahas masalah seperti ini. Jadi seperti itu Ibu ya. Ya, tinggal salat aja 2 rakaat subuh cukup dengan qobliyah dengan salat tahiyatul masjid. Jadi perlu perhatikan, dari tidak boleh salat qobliyah subuh ya, atau setelah azan subuh 4 rakaat enggak boleh, cuma 2 rakaat. Kecuali kasusnya kita sudah qobliyah subuh di rumah. Beda kasus nih. Kita qobliyah subuhnya di rumah, itu lebih utama, karena lebih utamanya salat qobliyah di mana? Di rumah, bukan di masjid. Kita misal salat qobliyah subuh di rumah, kemudian kita berangkat ke masjid. Nyampe masjid masih ada waktu salat. Maka silahkan salat tahiyatul masjid, tidak masalah. Ya. Baik hadirin, sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.